Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan margin, kemudian penulisan bab, heading, dan format penulisannya. Sekarang, yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara membuat halaman berbeda, yaitu angka Romawi dan juga angka saja dalam satu file. Kemudian bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, berikut saya akan praktekkan caranya. Ya, untuk video kedua ini kita akan belajar terkait dengan penulisan daftar isi secara otomatis dan cara menulis membuat halaman ya, cara membuat halaman. Jadi perlu kita simak dengan jeli karena biasanya untuk membuat daftar isi ini biasanya menggunakan cara manual ya. Jadi ada banyak versi yang biasanya saya lihat. Jadi misalkan pendahuluan ini tulis biasa, kemudian dikasih titik-titik banyak gini sampai ke akhir lah. Ini nggak kurang tepat. Ada juga yang menggunakan cara menggunakan shift ya. Jadi nanti di tab gitu titiknya muncul, itu juga bagus. Cuma caranya itu masih sangat manual sebenarnya, masih belum bisa. Ada juga yang menggunakan tabel biar apa namanya, biar urut gitu ya, biar apa namanya, lurus. Jadi ada juga yang menggunakan tabel biar lurus gitu. Jadi ditulis babnya, kemudian dikasih titik-titik, kemudian dikasih nomor halamannya. Itu masih belum otomatis, sangat-sangat manual. Ada cara yang jauh lebih praktis daripada itu. Yang pertama tentu harus kita buat adalah halamannya dulu ya. Halaman dulu kita klik. Nah, misalkan halamannya di bawah ya, kita klik ini 2 kali, maka dia akan muncul footernya ini. Kemudian pilih nomor halaman. Nah, di sini ada ya, langsung kita cari ini di desain. Bisa juga di insert, ini juga ada, disisipkan ya, di insert kalau bahasa Inggris. Nah, ini nomor halaman di sini. Ya, kodenya pokoknya ada kertas, kemudian ada hashtag atau gambar pagernya ini. Seperti itu. Nah, sama aja, biasanya langsung muncul, kita klik. Nah, karena kita di bawah, maka kita menggunakan bawah halaman. Ini ada pilihan ya, di sebelah kiri, sebelah tengah, atau sebelah kanan. Nah, kita pilih yang sebelah tengah aja. Klik. Nah, ini sudah jadi. Apa cukup itu saja? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Karena apa? Karena kalau kita misal hanya menggunakan cara seperti itu, maka di atas ini, di covernya ini ada halamannya. Padahal sebenarnya cover ini tidak memerlukan halaman. Dan di kata pengantar ini halamannya adalah halaman lanjutan, halaman 2. Padahal harusnya di kata pengantar ini menggunakan halaman Romawi. Nah, gitu. Baru kemudian di bab 1 ini angka 1, halaman 1. Nah, kebanyakan dari kita itu memisah filenya. Jadi karena kita nggak bisa membuat halaman secara otomatis, misalkan ini nggak ada halamannya, kemudian di kata pengantar angka Romawi, dan di halaman selanjutnya itu angka saja, itu kita nggak bisa. Maka kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu dipisah-pisah, jadi file cover sendiri, file kata pengantar sendiri, kemudian file bab sendiri, karena nggak bisa ngaturnya seperti itu. Nah, cara ngaturnya sebenarnya gampang sekali teman-teman. Kita klik ya, misalkan kita di cover dulu, cover mau kita hilangkan halamannya, kita arahkan mouse pointer ke akhir dari tulisan di cover. Kemudian kita pilih ke tata letak, kita klik pemisah. Bedanya dengan tadi kan ini yang halaman ini, maka kita di sini di page break-nya ini ya, di halaman berikutnya ini. Perhatikan simbolnya ya. Jika misalkan kalian berbahasa lain, kita klik. Nah, ini hilang, kita klik del. Bentar. Nah, setelah ini kan memang hilang seperti ini, cuma kita klik del, kita balik. Nah, kita del ini kita balik. Nah, caranya adalah kita klik 2 kali di bagian cover di sini, kemudian kita pilih ini. Nah, di desain muncul halaman berbeda. Klik. Nah, di sini dia hilang, nggak ada halamannya. Sementara di sini tetap halaman 2. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi halaman angka 1 Romawi? Kita klik. Nah, kemudian kita kembali ke nomor halaman ya, di sini ya. Nomor halaman kita klik.
kemudian format nomor halaman. Di sini kita format. Nah, mulai pada 1 ya, 1 karena ini harusnya angka 1 Romawi dan kita pilih di sini. Ini ada banyak pilihan teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, 3 normal ini, kemudian ada ABC, ABC besar, ada angka Romawi. Nah, kita pilih angka Romawi aja. Nah, seperti ini. Ini sudah kata pengantar diawali dengan halaman 1 Romawi, daftar isi lanjut halaman 2 Romawi. Nah, kita lihat di bab 1 pendahuluan harusnya ini adalah angka 1 atau halaman 1. Nah, ternyata dia masih ikut di halaman daftar isi ini. Nah, gini. Maka caranya adalah kita arahkan pointernya di halaman daftar isi, kemudian kita ke page break tadi ya, ke page layout atau letak ya, kemudian kita klik ini ya di halaman pemisah. Kita klik ini, klik. Nah, di sini kita del karena kelebihan. Nah, di sini dia kembali secara otomatis ke halaman 1. Padahal harusnya dia kan angka ya, bukan Romawi ya. Kita klik 2 kali, kita format seperti awal tadi. Nah, kita kembali ke nomor halaman, kemudian format nomor halaman. Ini kita ganti 1, klik. Seperti ini. Sudah teman-teman ya, jadi ini kita membuat halaman berbeda dalam satu file, jadi tidak perlu pisah-pisah. Ini 1, kemudian ini 2, ini Romawi ya, ini angka, ini Romawi, dan di halaman cover ini tidak ada halamannya. Seperti itu. Ya, nah ini. Nah, jika sudah, nah cara untuk menambahkan daftar isi secara otomatis adalah kita klik di bagian referensi atau reference ya, kalau misalkan kalian berbahasa Inggris. Nah, di sini kita klik ini paling sebelah kiri. Ini ada table of content atau daftar isi. Tinggal klik aja. Oh, maaf, keliru. Saya keliru klik, saudara-saudara. Nah, di sini kemudian kita pilih daftar isi. Nah, ini loh. Dia sudah mengisi secara otomatis. Kita hapus ini, nggak perlu ini. Karena sudah kita masukkan di depan tadi. Nah, dia sudah terisi secara otomatis. Gampang sekali tanpa kita mengetik titik sampai banyak, tidak perlu ya. Jadi kayak gini, ini sudah otomatis. Tinggal kita ganti fontnya aja. Kita blok. Kemudian kita ganti font sejuta umat Times New Roman, kemudian 12. Di sini. Nih, kalau mau lebih rapi lagi, maka titik-titik di babnya ini kita hapus saja. Nah, gini kita hapus saja. Karena nggak perlu ya sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kasusnya jika misal kita ada tambahan, jadi setelah daftar isi kita buat ternyata direvisi oleh dosen, sehingga halamannya otomatis juga berubah karena isinya bertambah seperti itu. Nah, kita contohkan ya. Jadi misal, nah ini. Jadi misal ini kita kasih isi lagi ya, anggap aja ini kita ngetik baru ya, anggap aja. Nah, ini sehingga ini bergeser teman-teman ya. Jadi C ini pembahasan terkait dengan agen perubahan dalam pengembangan organisasi di huruf C, di subbab C ini yang tadinya di halaman 5 sekarang bergeser ke halaman 6 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan halamannya 5 tadi, halaman 5. Sekarang kan berubah di halaman 6. Maka caranya adalah klik di sini, dia muncul ya, perbarui tabel. Kalau jika misal jika tidak muncul, maka kita cari di referensi. Nah, di sini ada gambar kertas dipentung ini ya. Klik, kemudian perbarui nomor halaman saja. Ini gunanya jika hanya memperbarui halaman. Kalau misalkan diperbarui seluruh tabel, ini fungsinya adalah jika kita memasukkan subbab baru. Itu ya. Kalau tanpa memasukkan subbab baru dan hanya ingin merubah halaman aja ya di sini. Klik. Nah, dia otomatis berubah. Ini kan jadinya halaman
seperti itu. Nah, ini ternyata ada yang kurang. Nah, apa yang kurang? Kita belum menulis terkait dengan daftar pustakanya, teman-teman. Nah, ini maka jangan kita ketik manual di sini ya. Jangan ya. Kita tulis dulu daftar isinya ya, tata letak, kemudian klik. Nah, di sini kita klik daftar huruf besar, daftar pustaka. Nah, kita blok, kemudian kita heading 1. Nah, di sini daftar pustaka. Nah, kita kembali ke daftar di sini tadi. Ya, enak kan? Kalau misalkan kalian tanpa heading ya, kalian scroll sampai capek ya. Nggak perlu. Kalau misalkan kalian sudah pakai heading, ya tinggal aja diklik daftar isi, klik. Nah, dia kembali. Nah, kita terulang. Nah, karena ini kita memasukkan subbab baru ya, atau bab baru, maka perbarui tabel ini kita pilih yang bawah ini, perbarui seluruh tabel. Nah, maka dia akan ngambil seperti itu semula ya. Tapi ada tambahan daftar pustakanya. Loh, ini daftar pustakanya kok nomornya 1. Nah, kesalahan seperti ini sering ya. Karena apa? Kita formatnya tadi kita mulai di halaman 1, maka kita lari di nomor halaman. Nah, teruskan. Nah, ini teruskan, klik. Nah, otomatis berubah. Nah, kita coba juga di sini. Nah, di sini klik. Nah, sebelum kita ganti Times New Roman. Ukuran 12. Kita hapus. Nah, selanjutnya ya kita tulis daftar pustakanya, karena tadi kan di awal-awal kita sudah memasukkan daftar pustaka secara otomatis ya. Nah, bagaimana cara mengisi daftar pustakanya? Nanti kita lanjutkan di video ketiga. Tetap bersama channel Nuswantara Media. Jangan lupa klik subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti akan kita jawab seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.